Sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini ya, saya sedang melakukan perawatan tanaman coklat atau tanaman kakao. Jadi sahabat tani, untuk per hari ini harga kakao kering itu dari petani itu ada yang 120, ada yang 105 ya. Ada juga yang 90. Itu harga itu berdasarkan kualitas dan jenisnya. Kalau untuk yang MCC 02 itu harganya sekitar 120 karena dia bijinya lebih besar dibanding dengan varietas kakao lain. Nah sahabat tani, untuk perawatan sendiri saya rasa ini cukup mudah sekali ya. Perawatan seperti biasa, pengendalian hama, pemakan daun seperti ulat, belalang ya. Sahabat tani wajib lakukan seminggu 2 kali. Itu untuk di fase-fase masa-masa pertumbuhan seperti ini ya. Untuk fase-fase pertumbuhan seperti ini itu tanaman kita harus daunnya ini terjaga. Jadi kalau daunnya terjaga, pasti tanaman kita akan sehat dan cepat besar ya sahabat tani. Nah untuk pemupukan sendiri sahabat tani bisa lakukan itu setiap sebulan sekali ya. Jadi untuk dari awal pemupukan itu diusahakan dari bulan 12 sampai bulan 8 itu sudah sahabat tani rutin berikan pemupukan. Nah untuk MCC 02 ini itu bisa berbuah di usia setahun, itu sudah mulai belajar buah, dan nanti ngakunya di usia 2 tahun ya, itu sudah bisa berbuah. Petani ini ya, ini yang umur 17 bulan ya, ini sudah mulai berbuah. Ini saya katakan tanaman ini sempurna ya, dapat harga dapat ya, karena gercep tuh yang punya tanamnya. Saya katakan ini tanaman kakao pelunas hutang. Karena apa? Dengan harga segitu ya, sahabat tani jika punya 100 batang per 1 minggu itu sahabat tani bisa jual 10 kilo dengan harga 120 dikalikan 10 kilo ya, dikalikan sebulan. Wah, sedangkan kalau sebulan 4 minggu ya, jadi 4 kali sahabat tani bisa panen. Sahabat tani bisa lihat sendiri ini yang punya ya. Kalau dari pandangan saya ya, dari pandangan saya nggak ada salahnya kita memanfaatkan lahan-lahan sempit ya. Lahan sempit gini bisa kita punya, jangan terlalu muluk-muluk. Ketika kita punya 10, 20 batang ya, ketika sudah berbuah seperti ini, saya pastikan pikiran sahabat tani itu tenang gitu loh. Apalagi janganlah kita berpikir harga di 100, kita berpikir di harga yaitu di angka 25.000 saja ya, itu kita sudah untung. Karena apa? Kakao ini kan pengerjaannya tidak setiap hari ya. Untuk penanggulangan hama penyakitnya ini juga bisa seminggu 2 kali ya, atau seminggu sekali. Yang penting daunnya aman ya, dan juga kita bisa tanggulangi yang namanya itu yang paling sangat menakutkan kalau ini busuk buah ya, busuk buah dan juga lalat buah. Tapi kalau kita dari populasi kita hanya sebatas 100, saya pastikan tanaman kita juga masih ibaratnya masih kita tercover gitu loh. Ini sahabat tani banyak sekali itu ya tanamannya. Kalau musim ini atau tahun 2024 ini sahabat tani bisa punya tanaman ini, saya pastikan sudah ekonomi sahabat tani stabil, mengingat harga yang segitu ya. Ini hanya kita berbicara populasi 100 batang. Coba dalam 1/4 hektar kita isi dengan jumlah 250.
sahabat tani bisa pastikan per 1 minggu kita dapat 20 kilo kalau sudah mengagung. Berapa penghasilan kita itu? Nah, seperti ini sahabat. Lihat buahnya ya. Ini sangat menggoda sekali. Sedangkan kalau untuk MCC 02 ini, MCC 02 7 butir itu sudah 1 kilo sahabat. Ya, ini ya. Ini malah dibakar ini sahabat. Gimana ini kira-kira? Ini ya. Yang penting kalau untuk di kakao itu pastikan sahabat tani hama pemakan daunnya ini aman. Jadi kualitas daunnya ini harus kita tetap jaga. Ya sesekali sahabat tani juga bisa aplikasi yang namanya fungisida ya, agar tanaman kita juga bebas dari jamur. Nah ini ya, kalau ini usianya baru 1 tahun, ini sudah belajar berbuah. Untuk yang berbunga tadi, yang berbuah tadi itu 17 bulan sahabat. 17 bulan sudah mulai buah ngagung ya. Tuh daunnya sangat bagus sekali nih sahabat. Kalau secara pribadi ini sangat recommended buat sahabat-sahabat tani yang terutama yang punya lahan-lahan sempit ya, atau di pekarangan-pekarangan rumah. Kenapa saya sering sampaikan kita harus punya minimal 3-4 jenis tanaman untuk petani? Karena apa? Ketika salah satu hasil panen kita itu anjlok, kita masih terbantu oleh tanaman yang lain seperti kakao inilah, sawit ya. Kita jangan banyak-banyak. Kalau kita jangan bicara dengan luas lahan yang banyak. Tapi kalau kita punya sawit ibaratnya itu sehektar, 3/4 atau 100 batang ya, kita nih punya kakao juga 100 batang nih. Kalau sudah kayak gini apa nggak sudah duit gitu loh. Meskipun ada beberapa tanaman kita yang harganya murah, kita masih tertolong oleh kakao ya, tertolong oleh sawit ya. Kalau kita petani, ayo saya ngajak sahabat-sahabat petani, jangan kita terpaku terhadap satu jenis tanaman saja, tapi minimal 2-3 kita punya jenis tanaman. Kalau di sini ada yang persawahan, ada yang kebun karet. Nah, ini sahabat tani kalau punya kakao seperti ini sudah tanda-tanda kita banyak cuan ya. Itu yang punya itu ya. Yang punya santai kan. Loh, sekarang kalau kita berhitung ya, ini dapat tuh segini ini dapat 5 kilo sahabat, kali 120 loh tuh ya, apa nggak sudah aman ekonomi kita bisa. Kalau yang nyawa kita sudah dibantu permodalannya untuk kebutuhan sehari-hari ya, saya pastikan kalau sahabat tani punya 3-4 jenis tanaman walaupun sedikit-sedikit, kita ini sebagai petani tetap nyaman kok ya, nggak pusing kita sebagai petani ini. Ayo sekarang sahabat tani lebih terbuka ya, jangan hanya terpaku terhadap satu tanaman. Harus kita tumpang sari seperti ini ya. Bisa juga ini sahabat tani bisa kasih cabai, kasih terong ya, dan juga hasilnya pun tidak kalah bagus ya. Nih di belakang rumah, samping rumah seperti ini sahabat tani manfaatkan. Kalau bicara ini tinggi, bukan ini dataran rendah ya, tanahnya pun berpasir. Gitu sahabat. Oke sahabat ya. Yuk sekarang kita ubah mindset kita bertani. Kita ini petani jangan hanya terpaku terhadap satu jenis tanaman saja. Kita harus bisa memiliki tanaman yang bervariasi. Walaupun populasinya sedikit, tapi pasti gitu loh, kita bisa satu sama lain tanaman kita ini bisa menolong penghasilannya. Gitu sahabat. Oke, segitu dulu ya sahabat ya. Ini adalah salah satu motivasi buat sahabat-sahabat, walaupun lahan yang luas belum tentu kita bisa mencukupi, tapi kalau kita punya lahan yang sedikit tapi tanaman yang bervariasi, mudah-mudahan kita bisa menutup kebutuhan yang lain dengan harga hasil panen tanaman kita yang lainnya. Contohnya ya kakao, pepaya, dan juga karet, ada juga padi yang punya sawah ya. Oke, segitu dulu, sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, Istimewir.